Nama saya Novel. Saya sampai hari yang lalu masih bekerja di Gojek. Hari yang lalu. Jadi yang lalu adalah hari terakhir saya di Gojek. Di Gojek saya menjabat sebagai Vice President Strategi untuk Indonesia. Apa sih Vice President Strategi, ngapain sih? Intinya ya kita kerjaan saya, main role saya adalah mendesain bisnis strategi untuk Gojek, ya, untuk semua service Gojek yang termasuk GoCar, GoRide, kemudian GoFood, GoPay, ya, untuk seluruh Indonesia. Dari Indonesia, dari mulai Sumatera sampai ke Papua, ya. Bagaimana kita bisa grow the business, bagaimana kita bisa compete with the competitors, ya, bagaimana kita bisa satisfy the customers' needs, seperti itu, ya. Dan sebelumnya saya mohon maaf, mungkin saya akan mix antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, ya. Nah, sebelum saya mulai, saya mau nanya dulu nih. Yang di belakang bisa dengar saya nggak? Bisa ya? Terima kasih. Oke, saya mau nanya dulu teman-teman Telkom University. Kalau misalnya hari ini dari ojol service tidak ada promo, ya kan sekarang kan ada Gojek, terus ada Grab, ada apa lagi? Maxim, terus ada InDrive. Kalau hari ini 4 company itu tidak memberikan promo, siapa yang akan menggunakan Maxim? Tunjuk tangan. Kalau nggak ada promo, siapa yang mau pakai Grab? Kayaknya pada takut sama saya, Pak Meldi. Saya udah nggak di Gojek lagi kok, nggak ada urusannya. Kalau nggak ada promo, siapa yang masih pakai Gojek? Oh, lumayan lah, ada beberapa tangan. Oh, mungkin juga teman-teman ini ya, ada yang pakai kendaraan sendiri kali ya. Oke. Tapi lumayan lah, ada beberapa tangan Gojek gitu loh. Sekarang ada pertanyaan lagi dari saya. Siapa dari teman-teman di sini, ini semua S1 kan ya? Ya. Setelah lulus, siapa yang mau bekerja di startup? Tuh, nggak ada sama sekali. Jangan malu-malu, tunjuk tangan aja, nggak apa-apa. Ada tuh 1, 2, 3. Siapa yang mau kerja di startup setelah lulus? Nggak ada, oke. Ada. Setelah lulus, siapa yang mau meneruskan S2? Oke, jadi masnya mau kerja sambil ini ya? Sambil S2? Bagus sih, iya. Setelah lulus, siapa yang mau langsung menjadi entrepreneur? Wah, mantap. Wah, lumayan loh, banyak loh. Mantap. Oke. Mungkin ada juga ya yang 2-3 tahun kerja dulu terus baru jadi entrepreneur. That's really good ya. Oke, that's good. Terima kasih. Itu sebenarnya ada di Slido. Tapi hari ini topik kita adalah strategi for sustaining business success, ya, navigating through in the fast moving era. Ini title-nya panjang banget gitu ya. Tapi intinya bagaimana sih bisnis itu bisa sustain? Yang paling penting itu sebenarnya nggak sustain aja sih. Yang paling penting juga grow, ya. Dan terutama di era yang cepat perubahannya seperti ini dan di era di mana banyak uncertainties, ya. The last 3 years we experience a lot of uncertainties. Apa aja? Pandemic, ya. Itu yang a big hit sih untuk companies, ya, dan juga untuk karyawan. Nah, bagaimana kita menavigate through in the fast moving era? Jadi ada 4 topik yang akan kita bahas, ya. Kita akan berdiskusi. Yang pertama adalah faktor apa sih yang memberikan impact terhadap bisnis, ya. Bisnis kondisi bisnis sekarang, atau faktor apa yang bisa merubah strategi bisnis. Itu topik nomor 1. Topik nomor 2, bagaimana bisnis itu bisa mengidentify market opportunities, ya. Sekarang ada fast changing era, bagaimana sih biasanya bisnis itu identify market opportunities, termasuk juga Gojek biasanya gimana? GoFood, GoCar, GoRide, ya. Apakah pasarnya sudah stagnan? Bagaimana kita bisa grow the market, ya.
Topik yang ketiga, dengan inovasi, ya, apa yang kita bisa lakukan supaya kita bisa membangun suatu company to last, ya, build to last. That's the keywords. Kemudian, bagaimana kita bisa survive dan thrive in uncertainties. Ya, itu 4 topik yang akan kita bahas hari ini. Oke, saya mau mulai dengan topik nomor 1. The factors that may impact the business. Ada yang tahu PESTEL analysis nggak? PESTEL. P-E-S-T-E-L. PESTEL, bukan pastel ya. PESTEL, ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu? Oke, PESTEL analysis itu satu tool, satu framework yang sering digunakan oleh company-company untuk menganalisa faktor-faktor yang bisa memberikan perubahan terhadap bisnis, ya, faktor-faktor yang bisa memberikan impact terhadap bisnis. Nah, PESTEL itu adalah singkatan, ya, faktor-faktor apa? Ada 6 faktor. Yang pertama, P-nya adalah political factor, ya, political factor. Jadi ada faktor-faktor politik yang bisa memberikan impact terhadap bisnis tentunya, ya. Yang kedua, sebelum saya bahas satu persatu, kita bahas dulu. Yang kedua adalah E, economic factor. Ya, economic factor. Setelah pandemik, selama pandemik, makroekonomik amburadul, banyak bisnis yang tutup, ya. Yang ketiga, S untuk social factors. Social factors ini yang berhubungan dengan customer biasanya, ya. Dari sisi kebutuhan mereka, kemudian dari sisi income mereka, income level mereka, dan seterusnya. T-nya itu untuk apa? Untuk technological factor. Ya, apa aja sih teknologi yang bisa memberikan impact terhadap bisnis? Sekarang mungkin teman-teman udah tahu lah ya. Sekarang mungkin juga malah menggunakan ChatGPT, ya kan? ChatGPT itu crazy ya, ya Kak? Sekarang kamu kalau bikin tugas pakai ChatGPT nggak? Pasti lah ya, nggak usah bohong. Pak Meldi, dicatat itu. Ini anak-anak ini pakai ChatGPT. Tapi that's technology. Banyak yang mengatakan bahwa ChatGPT itu akan mereplace beberapa pekerjaan di dunia. Nah, L-nya apa? Legal factors, regulation, regulasi, undang-undang segala macam gitu ya, keputusan menteri itu yang bisa menjadikan faktor yang bisa memberikan impact terhadap bisnis strategi. Goal kita adalah untuk net zero, ya, untuk net zero, carbon footprint zero, ya. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Sebenarnya saya tidak mau membahas satu persatu, sorry, saya ralat dulu. PESTEL ini buat saya berhubungan satu sama lain, ya. Political, economic, social, technological, legal, and environmental. Oke, dan saya akan ambil contoh Gojek, ya. Berhubung saya masih hangat nih di kepala saya Gojek. Kalau teman-teman ingat, salah satu berita hangat di tahun 2022, ya, adalah kenaikan harga ojol, ya, kenaikan tarif ojol yang hampir bersamaan dengan kenaikan harga BBM waktu itu, ya. Ini saya cerita sedikit. Mau dengar ceritanya nggak? Ya, mau dong, ya nggak? Awal Agustus itu tiba-tiba tanpa pemberitahuan, tanpa konsultasi dengan ojol provider seperti Gojek dan Grab, Maxim dan seterusnya, tiba-tiba Kementerian Perhubungan mengeluarkan maklumat bahwa tarif ojol, ini awal Agustus ya 2022, bahwa tarif ojol, kalau nggak salah tanggal 4 Agustus, tarif ojol harus naik sesuai dengan ketentuan Menteri Perhubungan itu, ya, dalam waktu 10 hari. Jadi kami di Gojek, di Grab, di Maxim itu diberikan hanya 10 hari untuk melakukan perubahan itu, untuk melakukan kenaikan tarif di sistem kami. Ya, naik tarif
Untuk customer kenaikan tarif enak nggak? Nggak enak kan? Lebih mahal. Untuk ojol driver enak nggak? Hah? Enak. Enak dong, karena kan mereka pendapatannya naik. Benar nggak Mas? Tapi Mas bilang tadi enggak ya? Nggak enak ojol. Enak, oke. Tapi nggak selamanya semuanya itu bagus, ya. Tarif naik, pendapatan ojol driver mungkin naik. Tapi tadi saya bilang, customer kan merasa terbebani dong, ya nggak? Karena harga naik. Nah itu ya supply dan demand aja gitu. Harga naik, ya pasti nanti permintaan kemungkinan akan berkurang. Artinya apa? Impact-nya adalah pendapatan ojol driver akan berkurang. Itu yang tidak diantisipasi oleh Kementerian Perhubungan pada saat itu. Ya, jadi sebelum 10 hari deadline itu terjadi, itu di belakang layar antara Grab sama Gojek dan juga Maxim kita tuh melobi Kementerian Perhubungan, ya. Pak, kalau misalnya naik segini, ini impact-nya. Jadi kita bikin studi analisis gitu loh ya, forecasting impact dari kenaikan tarif seperti itu, ya. Untuk kami sebagai provider, ya sebagai platform Gojek atau Grab atau Maxim, itu tidak ada impact-nya, ya, tidak ada impact-nya, karena kami cuma mengambil percentage saja dari harga tersebut. Jadi kenaikannya juga tidak terlalu signifikan sebenarnya untuk kami, ya. Tapi kami mengantisipasi bahwa customer tidak akan menggunakan customer akan makin berkurang yang akan menggunakan jasa dari ojol ini, ya, seperti itu. Jadi untungnya Kementerian Perhubungan kemudian mendengarkan feedback dari kami, ya. Kemudian mereka mendelay kebijakan tersebut. Jadi kebijakan itu baru terlaksana pada awal September. Jadi kita meet in between lah ya. Kita juga menyampaikan saran, Pak sebaiknya jangan naik sebanyak itu. Karena waktu itu yang pertama proposal dari mereka itu kenaikannya cukup besar, ya. Tapi kemudian kita sarankan kalau memang mau naik, naiklah gradually, jangan semuanya gitu. Kemudian juga dari sisi regulation. Ini kan sebenarnya regulation kan, ya kan? Regulation ini legal factor. Ini yang mendrive perubahan dari strategi kami, ya kan? Nah, di awal Agustus itu kita belum tahu bahwa Kementerian Perhubungan ini akan mengeluarkan keputusan menteri untuk menaikkan tarif. Jadi tadinya kita udah punya strategi nih, untuk H2 2022 dan untuk 2023. Nah dengan adanya kenaikan tarif ini, artinya apa? Kita harus menyesuaikan lagi, strategi kita harus disesuaikan lagi, karena sekarang sudah ada kenaikan tarif. Nah kalau teman-teman lihat, di situ aja dari masalah legal, dari masalah regulasi, ya, itu bisa merembet kemana-mana, sehingga strategi dari bisnis itu benar-benar terimpact. Jadi pastel framework itu sangat penting. Kalau teman-teman nanti di lapangan pekerjaan gitu ya, mungkin bekerja dari bosnya minta, coba kamu perhatikan antisipasi faktor-faktor apa aja yang bisa merubah company kita, gitu ya. Pakailah framework pastel ini, ya. Nah, kalau kerja di Gojek itu nggak cuma ngurusin, oh ini promo segala macam. Kita tuh pusing juga ngurusin driver, seperti itu, ya. Jadi drivernya juga mereka itu punya kebutuhan, mereka mau aspirasinya didengar juga, ya. Dan memang kita di Gojek itu sangat concern dengan kesejahteraan dari driver, ya. Kita mencoba mendengarkan aspirasi driver. Tapi tidak semua aspirasi driver itu selalu kita penuhi, ya. Sama seperti kalau misalnya buruh tanggal 1 Mei selalu mereka tuh
demo, ya kan? Mereka selalu ada permintaan, naikkan gaji buruh, naikkan segala macam, naikkan kesejahteraan buruh. Apakah semua aspirasinya, permintaannya dipenuhi oleh pemerintah? Tidak harus selalu gitu ya, tergantung. Kalau memang permintaannya itu make sense, ya mungkin kita bisa penuhi gitu. Kalau tidak make sense secara bisnis, tidak bisa kita penuhi. Salah satunya, kalau mungkin teman-teman tahu dan ini sudah menjadi public information anyway ya. Karena kalau saya ngomong di depan ini, di depan publik, saya harus hati-hati. Saya harus membedakan mana informasi yang sudah menjadi publik, mana informasi yang masih internal company gitu ya. Nah, kalau yang ini sudah publik. Biasanya platform seperti Grab, seperti Gojek itu kita mengambil berapa? 20% dari tarif ya. 20% itu adalah application fee kami. Itu adalah biaya operasional kami ya. Jadi salary-nya employee Gojek, Grab itu ya diambil dari situ ya. Maintenance untuk teknologinya, improvementnya segala macam ya itu diambil dari situ ya. Nah, si driver pada saat si tarif ojol ini dinaikkan dan customer demand itu turun, dan dia kan merasa nih pendapatannya kan berkurang, ya kan? Permintaan mereka adalah turun dong itu application fee-nya dari 20% ke 10-15%. Ya. Kalau application fee-nya diturunkan dari 20% ke 10%, bayangin. Revenue-nya Gojek sama Grab itu menjadi 50%, berkurang 50% dalam sekejap. Ya. Dan setelah kami analisa, ya hitung-hitungan, ya itulah kerjaannya saya sebagai strategi, itu tidak memungkinkan. Ya, driver itu ada karena Gojek, Gojek juga ada karena driver. Ya, driver itu ada karena customers, customers ada karena driver, customers ada karena Gojek, Gojek ada karena customers. Jadi 3 entity ini yang saling berkaitan juga gitu loh. Jadi kalau misalnya si Gojek driver minta turunin dong revenue lo dari 20% menjadi 10%, ya gimana kita bisa survive gitu loh. How can we serve you well? How can we serve our clients or our customers well? Kalau misalnya kita juga tidak punya pendapatan atau pendapatan kita dikurangi seperti itu. Ya. Jadi kira-kira jelas untuk Pestel ya, inilah bagaimana kita melihat faktor-faktor apa yang bisa mempengaruhi strategi atau performance dari suatu perusahaan. Ya. Nah, kalau kita ngomong Pestel, itu umumnya adalah faktor-faktor yang eksternal. Ya kan? Yang tadi saya ngomong itu faktor eksternal tuh. Dari political, economic, social, teknologi, environmental sama legal. Itu semua eksternal. Nah, ada lagi faktor yang harus kita perhatikan adalah faktor yang internal dan juga faktor yang dari stakeholders. Ya. Nah, saya bahas dulu yang internal ini, ya. Internal faktor apa sih yang bisa mempengaruhi performa atau strategi dari sebuah bisnis? Ya, banyak sebenarnya. Contoh yang pertama adalah culture. Culture dari company itu sendiri, ya. Contohnya, culture-nya di company itu, apakah company itu memang mereka ingin maju, mereka ambisius, atau company-nya ya udahlah gini-gini aja gitu ya. Atau company yang tipe model family business, ya, yang cukup birokratik seperti itu, ya. Atau tipe yang seperti startup, yang semuanya serba cepat, gitu ya. Itu culture juga, dan culture itu yang menentukan juga performance dan juga strategi dari sebuah bisnis. Culture apa yang tepat untuk sebuah company? Tidak ada istilahnya culture yang tepat untuk sebuah company, karena masing-masing company mereka punya ciri khas sendiri, gitu ya. Gojek punya ciri khas sendiri. Gojek dan Grab walaupun kita berkompetisi, tapi culture kita berdua beda, gitu, ya. Kemudian itu satu ya, corporate culture. Itu bisa menjadi faktor yang mempengaruhi bisnis. Yang kedua, kira-kira apa dari teman-teman?
Faktor apa dari internal? Internal faktor yang bisa mempengaruhi bisnis. Ada yang mau kasih ide? Ya, financial goals, financial performance. Yes, I mean I would take it. Financial performance could be another factor ya, internal finance, biasanya financial performance. Dan itu juga sangat berpengaruh ya. Gini, kalau teman-teman suka baca ya, startups sekarang ini kita lagi di masa yang namanya tech winter. Ada yang tahu apa tech winter? Tech winter. Tahu nggak? Ada istilah tech winter. The last 6 months itu udah populer. Ya, tech winter ini adalah periode di mana startups itu sedang mendapatkan kesulitan secara ekonomik. Ya. Nah, di masa tech winter ini kalau teman-teman lihat, ya, nggak cuma di Indonesia tapi juga di seluruh dunia, banyak startup yang mulai merilis people, ya kan? Namanya istilahnya L-word, layoff word, termasuk Gojek. Bulan November kemarin kita, unfortunately, we had to release 1.200 people. Grab juga sama, Shopee juga sama, ya. Tech winter. Dulu sebelum ada krisis ini, tech winter ini, investor dari startup itu selalu ingin melihat top line. Top line itu apa sih? Top line itu apa? Kalau di financial report, top line itu apa maksudnya? Top line. Kalau financial report paling atas apa? Revenue. Terima kasih Mas. Ya. Kalau dulu investor itu selalu pengen melihatnya apa? Berapa revenue lu? Berapa revenue growth-nya gitu loh. Kalau untuk company seperti Grab dan Gojek, bagaimana kita mencari revenue dengan mendapatkan customer sebanyak-banyaknya. Ya kan? Nggak peduli tuh saya dapat transaksi dari Mas ini karena hasil promosi atau apa, itu dulu nggak peduli, ya. Mungkin Mas ini tiap bulan menghabiskan 1 juta di platform Gojek, ya mungkin. Kelihatannya loyal, tapi ternyata di balik itu untuk mendapatkan transaksi Mas ini 1 bulan di Gojek, saya harus memberikan promo sebesar 1,5 juta. Artinya apa? Saya rugi. Saya rugi 500.000. Ya kan? Itu revenue semu. Ya enggak? Tapi dulu investor pengen melihatnya valuation of the company dengan melihat hanya top line. Ya. Nah, setelah tech winter ini mereka baru ngelihat nih, wah ini kita lagi krisis, economic crisis setelah Covid segala macam, ya. Gue pengen ngelihat dong my return on investment. Ya, sekarang return on investment itu artinya apa? Si company harus profit dulu, ya nggak? Kalau misalnya saya invest di startupnya Mas nih saya invest 1 miliar, ya startupnya Mas. Saya pengen return on investmentnya. Ya bagaimana Mas bisa mengembalikan uang saya, return on investment misalnya 20%, kalau misalnya Mas tidak bisa mendapatkan profitability, ya. Jadi dulu startup itu fokusnya adalah mendapatkan customer sebanyak-banyaknya dan mendapatkan revenue sebanyak-banyaknya, tanpa kadang-kadang memikirkan berapa sih cost-nya untuk mendapatkan customer itu, ya. Itu yang istilahnya namanya we burn cash to get the customers, ya, to get the revenue. Nah, kalau teman-teman lihat dari financial report Gojek, Grab, Shopee, mungkin kecuali Shopee juga, kita tuh masih minus, kita masih at loss, ya, kita belum profit. Nah, itu juga satu lagi, ada faktor dari stakeholders dan shareholders yang membuat strategi kita akan berubah, ya.